الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Karena hadis sallallahu alaihi wasallam. Sahabatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam majelis ini dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah dan memahami isinya, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami isinya sesuai dengan manhaj salafus saleh dari yang dipahami oleh sahabat dan murid-murid sahabat setelah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini ana diamanati oleh panitia untuk menyampaikan satu risalah kecil, risalah shaghir yang dinamakan risalah usul ats-tsalatsa atau tsalatsatul usul, karena di dalamnya memuat 3 hal penting yang wajib dipahami oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Karena pentingnya masalah yang ada di dalam kitab ini, maka dianjurkan oleh setiap thalabul ilmi untuk mempelajari kitab ini sebelum dia mempelajari kitab-kitab yang lain. Lebih-lebih di dalam kitab ini menyangkut masalah akidah. Baik ikhwan, sebelum kita memulai tentang isi kitab, kita belum membuka kitab dan belum memulainya, kita berkenalan dengan pengarang kitab. Pengarang kitab ini yang antum lihat di sana, tertulis apa di sana? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi. Beliau dilahirkan di negeri Najd. Najd itu adalah daerah Riyadh, Qasim, Ain, Majma'ah itu daerah Najd, dan Hijaz itu daerah Makkah, Jeddah dan Madinah, dinamakan Hijaz. Beliau lahir di kota atau di desa dinamakan Desa Uyainah. Desa Uyainah di negeri Najd pada tahun Mi'ah wa khamsata asyar ba'dal alaf. Mi'ah wa khamsata asyar ba'dal alaf, yakni kam 1115 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di negeri Uyainah, negeri Najd. Dan ayah beliau atau bapak beliau rahimallahu taala bernama Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang qadi di Uyainah, qadi seorang hakim, ya, seorang yang terpandang dan berilmu, seorang alim. Jadi diberikan amanah untuk menjadi qadi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negerinya, memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Seorang hakim itu sangat dihormati, khususnya di negeri Uyainah pada waktu itu. Nah, beliau dari sejak kecil sudah belajar agama dari bapaknya, sudah dididik dengan didikan yang baik tentang agama Islam, baik dari tauhidnya, dari hadisnya, dari ibadahnya dan seterusnya. Dan beliau memulai menghafal Quran. Sebelum umur beliau sampai umurnya belum sampai 10 tahun, beliau sudah hafal Quran dengan itqan. Hafalan yang mantap. Ini sebelum umur 10 tahun. Kemudian setelah itu belajar bahasa Arab, belajar hadis dan seterusnya, masih kepada bapaknya. Ini kalau kita perhatikan dari perjalanan ini dan asarnya setelah beliau besar, setelah beliau memulai dakwahnya, menunjukkan faedah sangat besar. Apabila seorang anak dari awal tumbuh berkembangnya mempelajari ilmu di bawah pengawasan orang tuanya punya modal agama, sehingga didikan pertama tentang agama didapatkan dari orang tua, dan hasilnya akan sangat memuaskan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
tetap nanti hasilnya pada bagaimana Allah menghendaki tentang perjalanan seorang hambanya. Akan tetapi ini adalah suatu manhaj, satu jalan yang sebaiknya ditempuh oleh seorang bapak, seorang ibu, orang tua terhadap anaknya dalam mendidik tentang Islam. Mulai dari rumah tangga. Bahwa rumah tangga adalah tarbiyah awal, madrasah awal untuk mempelajari Islam. Dan ini tidak ini saja, kita banyak akan mendapatkan kisah-kisah para ulama, Imam Syafi'i dan imam-imam lain dari imam Ahlus Sunnah. Kita dapatkan bahwa mereka, kenapa mereka menjadi alim besar? Ternyata kita dapatkan madrasah dan tarbiyah pertama mereka dapatkan dari orang tua mereka. Bagaimana tidak? Imam Syafi'i sudah hafal Quran sebelum balik, dan imam-imam yang lainnya. Tayyib ya kawan. Beliau pada masa setelah hafal Quran dan belajar ilmu agama yang lainnya, bapaknya mulai memperhatikan perkembangan anaknya. Syekh Abdul Wahab memperhatikan perkembangan Muhammad ini. Namanya Muhammad. Ternyata Muhammad ini mempunyai kelebihan, kecerdasan dan kekuatan paham, dan sangat cepat dalam memahami setiap masalah. Sehingga pada umur sebelum sampai umur 12 tahun dikisahkan bahwa bapaknya banyak justru belajar dari anaknya. Jadi ketika bapaknya menyampaikan hadis, menyampaikan pelajaran-pelajaran tentang akidah dan lain sebagainya, nanti Muhammad ini ikut ambil dalam memberikan faedah tentang hukum-hukum, tentang penjelasan kepada bapaknya. Ini menunjukkan suatu kecerdasan, satu alaman yang telah diberikan oleh Allah kepada Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kemudian ketika melihat perkembangan anaknya ini sangat bagus, cerdas dan sangat istiqomah, sebelum umur 12 tahun atau menjelang umur 12 tahun oleh bapaknya sudah diamanati untuk menjadi imam di Masjid Jami, tentunya menjadi imam untuk sholat. Pertama dia sudah hafal Quran, bacaannya bagus, dan pemahaman agamanya tentang hukum-hukum khususnya hukum sholat sudah menguasai. Jadi diberikan amanat untuk menjadi imam. Kemudian tidak cukup, ini menunjukkan kepedulian orang tua oleh bapaknya. Setelah melihat perkembangan anaknya ini, bapaknya tidak menginginkan anaknya ini hanyut dalam syahwat. Akhirnya dinikahkan. Umurnya ketika baru balik, umur 12 tahun lebih sedikit sudah dinikahkan. Jadi betul-betul sudah, artinya di situ tanggung jawab orang tua penuh agar anaknya tidak disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang tidak selayaknya sehingga memalingkan dia dari belajar ilmu agama. Akan tapi tetap di bawah pengawasan, di bawah nafkah orang tuanya. Kemudian perjalanan selanjutnya dalam mencari ilmu, beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu ziarah ke Madinah dan duduk di Madinah beberapa bulan atau beberapa tahun untuk belajar agama dengan ulama yang ada di Madinah. Setelah selesai dari Madinah, beliau berniat untuk safar ke Syam dan dimulai ke Basra. Basra itu daerah Irak, dan kita tahu bahwa Irak itu banyak ulamanya, dan terutama di sana ulama-ulama bermadzhab mazhab Hanafi. Irak mazhab Hanafi. Belajar dengan ulama mazhab Hanafi khususnya. Beliau membaca kitab-kitab hadis, mempelajari kitab-kitab fikih dan lainnya, tafsir dan seterusnya dari ulama-ulama yang ada di Basra. Nah, ketika itu beliau sudah melihat kejanggalan yang ada di umat Islam khususnya di Basra. Kita tahu bahwa Basra, bahwa Irak secara umum adalah banyak muncul induk fitnah yang ada di dunia Islam. Di sana munculnya Jahmiyah, di sana munculnya Murji'ah, di sana munculnya Syiah dan seterusnya. Nah, di antaranya juga beliau sudah menyaksikan kejanggalan dan kemungkaran yang banyak di umat Islam. Mereka punya ulama, tapi ulama yang ihtimam, yang memperhatikan tentang tauhid sangat minim. Sehingga beliau sudah menyaksikan kemungkaran berupa bid'ah, kesyirikan, hulu terhadap orang-orang soleh, dan mereka memohon kepada penghuni kuburan untuk memenuhi hajat mereka. Sudah beliau saksikan pada masa beliau rahimahullah ta'ala ketika masih belajar. Dan di situ ghirah terhadap agama Allah bangkit pada dari beliau. Di samping beliau belajar dari ulama-ulamanya, beliau juga sudah mulai berdakwah. Datang di majelis mereka ketika mereka di kuburan para
aulia as-salihin didatangi, dijelaskan kemungkaran-kemungkaran ini, bahwa ini tidak selayaknya dilakukan, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta kepada aulia, cinta kepada orang-orang soleh tidak dengan cara memohon kepada mereka tentang hajat dan keperluan lainnya, akan tetapi cinta kepada orang soleh adalah dengan cara mengikuti petunjuknya apabila mereka di atas petunjuk yang benar, dan mengikuti apa yang mereka telah jalankan dari ketaatan kepada Allah, bukan dengan cara meminta, bertawasul kepada mereka yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Nah, di situ mulai tantangan didapat, dan ini akan kita temukan marhala sebab di karangnya kitab ini juga, bahwa seorang dai harus punya persiapan sebelum melangkah untuk menjadi dai, sebelum dia berdakwah, sebelum dia memberikan pelajaran kepada manusia, wajib dia mempunyai bekal. Nah, tantangan yang beliau dapatkan setelah beliau belajar, setelah beliau berilmu, dan setelah beliau mengamalkan dan memulai mendakwah, ingat, dan dakwah ini karena dakwah terhadap hal yang sangat muhim dan sangat riskan, sangat penting, menyentuh sesuatu yang paling mendasar, yakni akidah. Mulai terjadi pengingkaran, penolakan, penentangan, permusuhan dari mereka yang merasa sudah nikmat hidup di sekeliling kuburan-kuburan orang soleh ini, dan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka, kebidaan-kebidaan yang mereka lakukan sudah nikmati, dan menganggap bahwa tindakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah menyelisih apa yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Akhirnya apa? Terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disakiti dan diusir dari Basrah. Tantangan dakwah mulai didapat. Subhanallah. Dan ini adalah sunnah dari sunnatullah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap seorang yang menegakkan yang hak mesti akan mendapatkan tantangan di mana saja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan kita bagian dari satu sunnah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul dan ulama warasatul anbiya. Itu mesti akan ada tantangan dari umatnya. Nah, ya kawan, sebagaimana kita kembali kepada sejarah para nabi, para rasul, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia dimusuhi oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Kadzalika ma atal ladzina min qablika min rasul." Nah, kadzalika ma atal ladzina min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, tidak ada seorang pun nabi atau rasul yang diutus kepada umatnya kecuali umatnya memusuhi mereka, baik dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka, bahkan dengan senjata mereka, sampai mengusir para nabi dan rasul dari negerinya. Dia dengan lisannya dinyatakan sahirun majnun, mengatakan kepada nabi dan rasul dengan kalian adalah tukang sihir atau gila, sebagaimana juga terjadi pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita terlalu berharap banyak kalau setelah kita belajar, setelah memahami tauhid yang benar, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian kita mulai berdakwah, mengamalkan, mengingkari yang mungkar dan menegakkan yang ma'ruf, kemudian datang pada masyarakat, kaum kita datang membawa tangkai-tangkai bunga, membawa kue dan seterusnya. Ya insya Allah ada, tapi tidak semuanya. Mesti setiap orang yang menegakkan kebenaran, dia akan ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dan ini adalah sunnah Rasul. Nah, kemudian ya, kawan kiram rahimallahu ta'ala, demikian yang terjadi pada Syekh kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab Thalathatul Usul ini. Beliau akhirnya diusir dari Basrah. Padahal apakah beliau menyakiti kaumnya? Tidak. Apakah beliau meminta upah ketika mencegah mereka dari kemungkaran tadi? Tidak. Apakah beliau ingin mendapatkan kedudukan tinggi? Jauh. Apakah beliau mengumpulkan harta di negeri Basrah? Tidak. Beliau ketika belajar membawa bekal dari orang tuanya. Akan tapi diusir.
Subhanallah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada Nabi kita di Mekah? Mengajak kaumnya kepada tauhid, untuk mengangkat derajat kaumnya dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi diusir sampai beliau hijrah ke Taif, beliau hijrah ke Madinah dan juga sahabat sampai hijrah ke Habsah, negeri Afrika. Demikian juga beliau diusir dari Basrah. Keluar dan niat beliau setelah diusir dari Basrah ingin pergi ke Syam, daerah Suriah, terus Palestina atau Mesir. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, bekal yang dititipkan oleh orang tuanya untuk perjalanan mencari ilmu hilang. Tak hilang dicuri atau lainnya gitu. Nah ini tantangan juga. Akhirnya karena modal tidak punya, ya, habis berbekaran, akhirnya beliau membelokkan arah perjalanan pulang ke negerinya Najd. Nah dalam perjalanan pulang, beliau lewati Ahsa. Ahsa itu daerah sekarang daerah Saudi ya, daerah Damam yang sekarang bermarkas orang-orang Syiah kebanyakan di sana. Nah di sana beliau bertemu dengan ulama besar bermazhab Syafi'i bernama Abdul Latif, Abdullah bin Abdul Latif Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan beliau duduk di sana belajar agama, belajar tentang hadis, fikih dan seterusnya dari Syekh Abdullah bin Abdul Latif di mana di Ahsa dengan Imam Syafi'i. Jadi pertama perjalanan beliau dalam pelajaran madhab khususnya, baik itu berkaitan dengan akidah maupun dengan fikih dan hadisnya, beliau belajar dari bapaknya, dan bapaknya bermazhab Hanafi Hambali. Kemudian pergi ke Basrah belajar madhab Hanafi, dan kemudian di Ahsa belajar dari ulama Syafi'i Syekh Abdullah bin Abdul Latif di sana. Jadi beliau dalam hal pemahaman madhab sangat menguasai, dan dari sinilah beliau akhirnya tidak fanatik dalam madhab, tidak mengatakan yang paling benar madhab saya, pokoknya raih orang main madhab gitu. Benar salah inilah madhab saya, dan mengatakan madhab saya yang lain adalah sesat dan batil. Beliau bisa menimbang dan mengambil makna yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi asal madhab beliau dalam fikih khususnya adalah madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, akan tapi tidak fanatik. Nah perjalanan setelah selesai dari Ahsa kembali ke namanya Huraymila, negeri masih di dalam Najd. Huraymila ini adalah bapaknya, karena bapaknya sudah pindah dari Uyainah ke Huraymila ini dan menjadi qadhi di sini. Dan beliau belum menampakkan dakwahnya, dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah belum menampakkan, karena ketika minta izin kepada orang tuanya, bapaknya qadhi, ini tidak mau muncul masalah di dalam masyarakat, akan terjadi benturan walaupun mengakui kebenarannya. Akhirnya beliau bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan bapaknya. Nah, disitulah beliau mengambil alih kendali dakwah secara penuh. Mulailah menampakkan dakwah tauhid, menegakkan dakwah sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Huraymila. Apakah semuanya menerima? Situ ada yang mendukung dan ada yang menolak, mesti ada yang mendukung, ada yang menolak. Kemudian akhirnya beliau pindah lagi ke Uyainah, tempat kelahirannya. Nah di Uyainah ini amirnya, pimpinnya bernama Utsman bin Ma'mar. Setelah melihat Syekh Muhammad Abdul Wahab, akhirnya Utsman bin Ma'mar ini membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tentaranya, dengan hartanya, dan akhirnya dakwah berkembang penuh di sana. Termasuk di Uyainah waktu itu yang namanya kuburan-kuburan aulia, orang-orang soleh sudah banyak. Di antaranya kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Khattab siapa? Saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kubur ini disembah, dibikin kubah besar, di mana mereka apabila ada hajat, ada keperluan, datang ke kuburan ini memberikan nazar dan sebagainya. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab memulai dengan dakwahnya, memberikan penjelasan dengan lisan, dengan ilmu. Akhirnya Utsman bin Ma'mar mendukung dan kubah kuburan ini dibongkar. Tidak ada masalah, karena amirnya mendukung, tidak ada masalah. Kemudian ada amir dari Ahsa, mendengar bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab didukung oleh amirnya bernama Utsman bin Ma'mar ini membongkar
kubah-kubah kuburan, melarang orang untuk mohon kepada pohon-pohon. Karena termasuk pohon kurma disembah. Pohon kurma yang sudah tua itu disembah. Ini ada wanita kalau lambat menikah gitu ya, atau janda, dia mengatakan, wahai ya apa nama, ya seperti itu gitu ya. Berikanlah saya laki-laki untuk nikah saya. Sampai mereka seperti itu. Artinya betul-betul mereka sudah di atas kekufuran. Sini kan tidak ada sang lagi. Nah, ketika melihat gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, amir yang ada di Ahsa, karena Jazirah Arab waktu itu terdiri dari kabilah-kabilah dan terdiri dari negeri-negeri kecil. Protes tidak terima, akhirnya kirim surat kepada Utsman bin Ma'mar, wali dari negeri Uyainah ini, mengatakan kalau engkau tidak menstop, tidak mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah, engkau juga akan kami perangi atau akan kami stop bantuan kurma dan lain sebagainya dari Ahsan. Akhirnya apa? Utsman ini ternyata bukan betul-betul ikhlas membela dakwah tauhid, tapi karena ada kepentingan. Karena pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab sudah banyak. Pentingannya ini akan menjadi pendukung wilayahnya. Ketika datang surat ini, akhirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab diusir dan hijrah ke Dir'iyah. Dan Dir'iyah ini adalah juga negeri kecil, kabilah, dan di situ Dir'iyah ini amirnya bernama Muhammad Ali Sa'ud yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Saudia. Maka dinamakan Saudi Arabia atau Arab Saudi gitu ya. Dinisbatkan ada negeri Arab, negeri Arab yang dinisbatkan kepada pendirinya Ali Sa'ud. Nah, Dir'iyah, beliau ini berkah yang Allah tampakkan kepada awal dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah berkembangnya. Muhammad Ali Sa'ud ini ketika mendengar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke negerinya, langsung keluar dari rumahnya dan menyambutnya, duduk di majelisnya, diam. Ini alamat barokah suatu negeri apabila amir, apabila pemimpin negeri tunduk kepada ulama. Akhirnya di situ beliau berbanyak kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membela dakwahnya dan menegakkan tauhid dan jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Muhammad Ali Sa'ud memberi syarat, saya siap membela dan tunduk setelah belajar tauhid, memahami tauhid yang benar dan mengakui bahwa inilah agama yang benar. Dan saya siap, kami siap dengan segalanya untuk membela dakwah ini, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Kalau kita diberikan kemenangan oleh Allah, kami minta engkau tidak boleh keluar dari negeri dirinya. Alhamdulillah, menunjukkan cintanya pada Syekh Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Ali Sa'ud ini. Kemudian yang kedua, bahwa negeri Dir'iyah ini adalah negeri pertanian dan pemerintah biasanya setiap panen menarik apa? Menarik hasil panen kepada hasil panen untuk mendukung negeri. Nah, tolong ini jangan dilarang. Itu saja permintaan. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, adapun yang pertama tidak masalah, kita akan berjuang bersama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untukmu negeri-negeri yang ada di sekeliling Arab ini, dan di situ rezeki Allah datang kepada. Dan ini terwujud. Alhamdulillah, sebagaimana kita saksikan. Nah, dan akhirnya tadi masih perjalanan. Utsman bin Ma'mar yang pertama mendukung pertama, tapi dia tidak sungguh-sungguh datang membawa utusan termasuk dirinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kembali ke Uyainah, karena pengikut beliau sudah banyak. Akhirnya diminta oleh Utsman bin Ma'mar yang mengusir tadi untuk kembali ke Uyainah. Sebabnya apa? Karena pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab yang ada di Uyainah hijrah semua ke Dir'iyah. Akhirnya separuh negeri kosong dan ketakutan Utsman bin Ma'mar akhirnya datang bersama beberapa rombongannya dan juga bawa peti untuk Muhammad Ali Sa'ud. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab, sesungguhnya saya di bawah perintah amir saya Muhammad Ali Sa'ud. Kalau beliau menginginkan saya untuk keluar dari dirinya, saya keluar dan saya akan kembali ke Uyainah. Tapi kalau beliau Muhammad Ali Sa'ud melarang, saya tidak bisa berbuat apa. Kamu datang ke Muhammad Ali Sa'ud. Kata Muhammad Ali Sa'ud, tidak ada masalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bagian dari ahli Dir'iyah.
akhirnya gigit jari Utsman bin Ma'mar kembali ke Uyainah, dan disitulah menunjukkan ke sifat nifaknya dan memusuhi dan memerangi Muhammad bin Abdul Wahab dan menginginkan untuk terbunuhnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Akhirnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membunuhnya. Gitu ya. Di situ mulailah Jazirah Arab bersatu, ditaklukkan satu-satu sampai terwujudlah negeri Saudi ini. Utsman dibunuh oleh pengikut Syekh Muhammad bin Wahab karena dia pengkhianatan, karena dia duluan untuk menyerang, untuk membunuh Syekh Muhammad bin Wahab. Setelah itu perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab lebih mulus dan perkembangan dakwah sudah hampir menyentuh seluruh Jazirah Arab, khususnya negeri Saudi yang kita lihat luasnya ini, dengan jihad, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Akhirnya perkembangan dakwah sangat besar dan beliau tetap menjadi qadi, menjadi syekh di situ, menjadi panutan ulama-ulamanya sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 92 tahun pada tahun Mi'atin wa Sittah ba'dal alaf. Tahun berapa? 1206 Hijriah. Ya, umur 92 tahun rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan tempat beliau di kuburnya dan dimasukkan ke surganya, diganjari dari apa yang telah beliau lakukan dengan membela dakwah tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala.